Kita ke informasi lainnya pemirsa, Roy Suryo CS tolak akui status P21 atau berkas perkara lengkap untuk kasus fitnah ijazah. Roy sebut hingga kini ia dan 4 tersangka lainnya belum terima surat resmi dari Kejati DKI Jakarta. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh salah satu. Walaupun Polda Metro Jaya telah menetapkan status P21 atau berkas perkara lengkap untuk kasus fitnah ijazah Jokowi, namun Roy CS bersikukuh tidak mengakuinya. Menurut Roy, hingga saat ini bersama 4 tersangka lainnya, ia sama sekali belum menerima dokumentasi resmi dari Kejati DKI Jakarta. Roy juga menyebut status P21 atau berkas perkara lengkap tidak bisa hanya diumumkan lewat lisan, tetapi harus dalam bentuk surat resmi. Roy justru menyebut polisi terpaksa umumkan status P21 karena terpaksa. Jadi jelas ya, clear banget bahwa apa yang dikatakan sudah P21 sampai saat ini, sampai kita press conference ini belum ada. Padahal itu harus hitam di atas putih, harus tertulis dan tidak boleh hanya omon-omon, tidak boleh hanya goib. Dan di lembar P21 ini jelas betul tahapannya, tahapan keduanya tanggal berapa. Dan itu ada deadline-nya. Saya sebagai orang awam hukum saja tahu itu ada deadline-nya. Jadi kalau tanggal 2 Juni sudah diumumkan, maka para termul harus tahu bahwa mereka juga nggak bisa yang namanya mendesak-desak. Saya dengar mereka kemarin mendatangi Polda Metro, katanya menghadap Pak Dir. Padahal beberapa penyidik yang lain mengatakan mereka sebenarnya sedang dimarahi. Karena buat apa desak-desak? Ya, nggak usah didesak. Polda Metro itu punya otoritas untuk melakukan pengumuman. Tapi otoritas... Ya pemirsa, masih di Ayu Siang bersama saya Pram Senjaya. Aksi unjuk rasa ratusan buruh di kantor DPRD Lampung Selatan berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi lantaran masa kecewa karena tak kunjung ditemui wakil rakyat hingga menerobos masuk dan menyebabkan pagar kantor DPRD jebol. Aksi saling dorong tak terhindarkan. Masa aksi merangsek gerbang kantor DPRD Lampung Selatan lantaran mereka kecewa tidak ada anggota dewan yang menemui para demonstran. Dalam operasinya, ratusan buruh menuding manajemen PT Oasis Wood Industry yang disebut sebagai perusahaan bermodal asing asal China telah melanggar berbagai hak pekerja. Massa juga menyoroti dugaan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak tanpa prosedur yang jelas. Bahkan sejumlah pekerja yang mengalami kecelakaan kerja justru dipecat dari perusahaan. Dari awal perekrutan tidak sesuai prosedur, makanya adanya pemecatan yang seenaknya atau sepihak dari perusahaan. Terus dari gaji kita yang nggak sesuai, jam kerja kita yang nggak sesuai, sama tanggal merah, hari libur kita nggak dibayar lembur. Seharusnya yang kan dibayar lembur 2 kali lipat tuh. Terus nggak ada K3 di sana, K3 kan kita nggak ada sama sekali. Pegawai yang mengalami kecelakaan kerja bukannya dikasih kompensasi, malah dipecat sama perusahaan. Dalam aksinya, massa tak hanya mempertanyakan soal kesejahteraan pekerja, namun juga legalitas operasional perusahaan. Ini K3 keselamatan ini membahayakan para pekerja. Dan yang keempat, ini khususnya Dinas Lingkungan Hidup harus turun. Ini diduga limbah itu dibuang di kali, di sungai. Bahwasanya ada pencemaran lingkungan hidup. Ini membahayakan terkait lingkungan hidup, khususnya di Desa Sukapanjang. Ini bentuk-bentuk penjoliman. Bagaimana? Harusnya Komisi 4 lebih peka daripada masyarakat. Ratusan buruh menegaskan akan terus mengawal tuntutan mereka dan mengancam menggelar aksi yang lebih besar apabila pemerintah daerah maupun pihak perusahaan tidak segera menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka suarakan. Dari Lampung Selatan Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, KPK menggeledah ruang kerja Bupati Muara Enim dan rumah dinas Bupati Nonaktif Edison. Sebelumnya Bupati Muara Enim Nonaktif Edison telah ditetapkan sebagai KPK sebagai tersangka dalam 2 kasus sekaligus. KPK menurunkan 2 tim untuk menggeledah 4 lokasi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Lokasi yang digeledah adalah kantor Bupati Muara Enim, kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, rumah dinas Bupati, dan rumah sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari ruang kerja Bupati Muara Enim, KPK membawa 3 kotak kardus dan beberapa koper. Selain menggeledah ruang kerja, KPK juga menggeledah rumah dinas Edison selaku mantan Bupati Muara Enim. Sebelumnya KPK menetapkan mantan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka dalam 2 kasus dugaan korupsi, yakni kasus suap dan gratifikasi pengadaan barang. Selain Edison, KPK juga menetapkan 4 tersangka lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Tersangka baru adalah Komisaris PT YAT, penyedia sepeda motor listrik yang diduga terlibat dalam proses pengadaan dan kerjasama dengan pihak internal Badan Gizi Nasional. Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi 2 alat bukti yang cukup. Sebelumnya, Kejagung juga telah menetapkan sejumlah nama termasuk ex-pejabat Badan Gizi Nasional yang diduga terlibat dalam jual beli titik layanan dan pengadaan barang. Saudara AM sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, maka tim penyidik menetapkan saudara AM selaku Komisaris PT YAT sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG pada BGN tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penyedia sepeda motor. Sementara itu pemirsa, pasca Dadan Hindayana jadi tersangka, ribuan sepeda motor listrik yang menjadi bagian dari pengadaan program makan bergizi gratis atau MBG, kini kondisinya terbengkalai di pergudangan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan motor listrik jenis trail terparkir berjejer di halaman gudang di Jalan Raya Olimpik, Desa Sentul, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor. Sebagian besar motor masih tertutup pelindung dan belum digunakan. Pada bagian bodi terpasang logo Badan Gizi Nasional, sementara pada bagian mesin terdapat tulisan merek motor listrik tersebut. Diduga motor-motor ini awalnya dipersiapkan untuk distribusikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai daerah di Indonesia. Jumlah pesanan disebut mencapai puluhan ribu unit dan sudah dilakukan sejak tahun 2026. 8 anggota OPM di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan kembali menyatakan kesetiaannya kepada NKRI. Mereka juga menyerahkan sejumlah senjata api. Delapan anggota OPM Kodap 15 NK ngalung kumpul di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan secara damai menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Mereka secara sukarela menyerahkan bendera bintang ngejora, membacakan pernyataan kesetiaan kepada NKRI, serta menyerahkan senjata yang mereka miliki. Kegiatan ini dihadiri oleh TNI, pemerintah distrik, kepala kampung, para pendeta, serta ratusan masyarakat Kiwirok yang berasal dari 12 kampung. Wakil Panglima Komando Operasi TNI, HBMA Brigjen TNI Rianto, mengungkapkan rasa syukurnya karena dapat menyaksikan perubahan positif yang terus tumbuh di tengah masyarakat Kiwirok. Kita sedia alatnya ya. Siapa nama? Ini Bang Waldoki. Kegiatan dilanjutkan dengan bakti sosial, pelayanan kesehatan, serta makan bersama antara TNI dan masyarakat Kiwirok. Terima kasih.